Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar, an Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. Sesungguhnya seorang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Kalau layaknya saudara, maka saudara sekalian tidak ada yang namanya permusuhan. Tidak ada yang namanya menyakiti. Tidak ada yang namanya menzolimi. Maka Rasulullah SAW menjawabkan, la yadlimuhu. Maka kalau kita menyatakan diri sesama Muslim itu adalah saudara, la yadlimuhu, maka kita dilarang untuk menzolimi sesama. Apa itu zolim? Kita sudah panjang lebar bicara tentang zolim. Bahkan ini tidak hanya kepada sesama Muslim, bahkan sesama manusia itu kita tidak boleh zolim. Bahkan sesama makhluk kita tidak boleh zolim. Illa, kecuali siapa? Syaitan. Kita harus zolim kepada syaitan. Kenapa? Karena setan sudah zolim. Innahu la zulmun azim. Jadi kita boleh berzolim kepada makhluk, yaitu kepada setan. Kalau makhluk yang lain tidak boleh zolim, hatta makhluk najasah. Walaupun makhluk itu makhluk najis, contohnya kepada anjing. Terus kuku anjing kene. Yang lainnya itu tidak boleh zolim. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menganiaya. Tidak boleh menganiaya. Mangkana fi hajatihi akhi, dan juga apabila memenuhi kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi hajat kita nanti di akhirat. Jadi kalau ada seorang muslim, orang Islam mempunyai kebutuhan, terus kita memenuhi kebutuhannya saudara kita tersebut dalam orang muslim, maka Allah akan memberikan atau memenuhi kebutuhannya kita nanti di akhirat. Kita butuh apa? Butuh pertolongan, ditolong oleh Allah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka tolonglah sesama muslim di dunia. Maka inilah ajrun, ganjarannya sangat sepadan, bahkan bisa. Kenapa? Ingat, di dunia mungkin kalau kita tidak bisa menolong, masih ada orang lain yang bisa menolong. Di akhirat tidak ada satupun orang yang bisa menolong, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun orang, tidak satupun makhluk yang bisa menolong nanti di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di dunia kita ada orang minta tolong kepada kita, terus kita mampu untuk menolongnya, lalu kita menolak, kita berikan pertolongan, maka sempurna itu. Berarti kita tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Bagaimana kalau kita tidak mampu menolong? Ya sudah berbeda lagi karena kita tidak mampu menolong. Apa yang kita lakukan? Satu hal. Apa itu? Ngomong yang baik. Sudah nggak bisa nolong, nyakitin. Sudah nggak bisa nolong, ngomongin. Sudah nggak bisa nolong, malah ngomelin. Tidak. Apalagi sampai menghina gitu. Jangan sampai. Kalau kita tidak bisa, berikan kata-kata yang bisa menguatkan. Mohon maaf, sebenarnya saya menolong tadi itu. Banyak dia tidak menerima, masa nggak bisa? Nah itu sudah berbeda lagi. Jelma, gua bikin terbiasa nolong. Kan setiap orang punya pandangan ya Pak. Kita dilihat bisa menolong orang lain, sementara sebenarnya tidak. Karena kita salah satunya harus bisa menjadi. Maka ada satu kata, ada satu peribahasa. Jangan dikira bahwa tatkala kita bisa menolong orang lain itu kita itu sedang punya segalanya, tidak. Tapi karena kita atau seorang yang bisa menolong itu karena memang betul-betul punya rasa iba,
Jadi dia harus berbagi walaupun dia sedang kekurangan. Jadi malah dikasih hati minta jantung, jangan begitu. Selanjutnya, wa man faraha am muslimin kurbatan farajahu. Wa man faraja am muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Waman dan barang siapa faroja menghilangkan an muslimin dan seorang muslim apa yang dia akan kurbatan kesusahannya. Jadi kalau ada orang susah kita hilangkan susahnya. Ya salah satunya tadi menolong sebenarnya. Farajallah, maka Allah akan memberikan atau menghilangkan kesusahan kita, kurbah kita yaumil qiyamah, di hari. Artinya ini tidak diminta gitu. Kalau orang menghilangkan surga berarti kan tidak diminta. Kita melihat kita kayaknya susah banget. Nah kita ulurkan tangan kita memberikan bantuan, maka Allah tanpa kita meminta nanti sana Allah akan langsung memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada. Waman dan barang siapa sataro itu menyembunyikan, menutupi. Al muslimun, seorang muslim, tentunya tentang apa? Tentang kejelekannya, tentang kekurangannya, tentang aibnya. Satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi kejelekan-kejelekan kita, aib-aib kita nanti di hari akhir. Itu bayangkan pada saudaraku sekalian. Ini kita harmonisasi atau hubungan yang harus kita jalin sesama muslim. Sesama muslim, Pak. Bagaimana dengan orang yang ya boleh-boleh saja. Non muslim banyak, Pak. Tapi sebenarnya sungguh naif, Pak. Kalau kita itu sesama muslim tidak menolong, tapi ke yang lain menolong gitu. Apakah dapat? Ya dapat pahala kebaikan. Dapat kebaikan. Tetapi tidak sebaik apa yang Allah janjikan ini kalau kepada umat muslim. Jadi sekali lagi bahwa orang muslim antara satu dan yang lainnya adalah baikan saudara. Maka satu, kita tidak boleh menzaliminya. Yang kedua, kita tidak boleh menyakitinya. Selanjutnya kita harus membantu apabila punya kebutuhan, maka kita mengulurkan, memberikan bantuan. Dan apabila dalam kesusahan, maka kita meringankan kesusahan. Maka janji Allah, kalau kita memberikan bantuan atau pertolongan kepada saudara kita, sesama muslim, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita di akhir kiamat. Dan kalau kita meringankan kesusahannya seorang muslim, saudara kita, maka Allah akan meringankan kesusahan kita nanti di alam akhirat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam.